Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati, pendengar, atau para sahabat-sahabat saya di talian internet di mana saja berada. Dengan ini saya mengambil kesempatan dan peluang untuk menyampaikan sedikit pandangan dan pendapat yang selama ini lazim disampaikan oleh para ulama-ulama yang arif dan bijaksana. Saya mohon maaf terlebih dahulu kepada Anda semuanya. Semoga saya dapat diperkenankan di hati Anda. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk amalan sesat. Sebelum saya memulai, bersama-sama kita untuk menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, penguasa langit dan bumi. Karena atas kebesaran kekuasaan, dialah makanya kita dapat bertemu di dalam saluran internet ini. Insya Allah kita akan menjadi juga pengikut umat Muhammad Rasulullah SAW dengan catatan sekali-kali kita jangan lupa untuk berselawat, mengingat dan menyampaikan rasa cinta kasih kepada beliau sehingga dipertemukan Allah insya Allah di yaumil masyarakat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, derajat yang tertinggi yang termulia untuk beliau dan kerabat keluarganya. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara yang berminat tentang penjelasan keterangan ilmu kebatinan spiritual, di sini saya mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksud amalan sesat. Terdapat berbagai jenis atau bentuk amalan sesat yang biasanya diamalkan atau dipraktikkan oleh segelintir masyarakat kita pada masa ini tanpa mereka mengetahui yang amal mereka ini menjurus kepada kesyirikan. Contoh terbesar amalan syirik yang dipraktikkan ini bolehlah kita lihat pada setengah perguruan seni bela diri yang mengamalkan ilmu kebatinan yang bukan menurut Al-Quran dan Sunnah, tetapi perguruan ini mengamalkan ayat Al-Quran dengan mencampur adukan dengan jampi serapah. Dengan arti kata, mereka memohon kepada Allah dan juga minta kepada yang gaib lainnya, jin, syaitan, dan iblis lana terkutuk. Bukan setakat ini sahaja, amalan sesat ini juga mengancam umat manusia yang beragama Islam, para khususnya anak-anak remaja. Adakah kita akan membiarkan anak-anak remaja kita untuk masa yang akan datang mewarisi ilmu-ilmu spiritual yang berlandaskan kepada kekuatan jin, syaitan, Islam terkutuk? Mereka tidak mengetahui, mereka tidak menyadari. Mereka hanya tahu bagaimana untuk mendapatkan kehebatan-kehebatan. Tetapi sama sekali mereka sesat dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari ini. Mereka mengagungkan yang gaib lain daripada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan makhluk-makhluknya di permukaan bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, persoalan yang lazim dari masyarakat. Adakah tukang cilik boleh dipercaya? Nah, di sini saya akan beri jawab. Karena kita sudah dinasihatkan oleh para ulama-ulama, para ustadz-ustadz yang arif dan bijaksana. Mereka menyampaikan pesan Rasulullah SAW bahwa jangan sekali-kali kita mempercayai tukang cilik, tukang ramal, atau tukang nujum. Yang mana penjelasan itu jelas menurut sunnah Rasulullah SAW. Apabila kamu meyakini, mempercayai perkataan ayat-ayat yang disampaikan oleh tukang cilik, tukang ramal tadi, 40 hari amal ibadah kamu tidak terima Allah. Seandainya Anda mati di kala itu, maka Anda mati dalam kemiskinan daripada amal ibadah yang hak, yang syah. Berarti neraka terenganga besar menunggu kedatangan Anda. Dan pertanyaan berikutnya lahir dari masyarakat. Mengapakah kadang-kadang ramalan tukang cilik menjadi kenyataan? Ya, ini bukan persoalan yang akan memikat kita. Terbukti atau tidak terbukti, yang jelas perbuatan mereka itu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut Islam. Jelas perbuatan mereka itulah perbuatan yang mereka memohon, meminta, atau mengadu kepada yang gaib selain daripada Allah. Itu makanya tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Mereka hanya mendengarkan bisikan, tunjuk ajar, petunjuk dari yang gaib-gaib lainnya dari jin, setan, iblis, lana terkutuk untuk Anda dengarkan.
Apabila Anda meyakini, maka Anda akan menjadi pengikut secara langsung kepada makhluk jahanam ini. Wallahu a'lam. Lahir lagi pertanyaan, bagaimana dengan dukun yang mahir mencari barang hilang? Ini dukun yang mahir mencari barang hilang itu sebenarnya mereka itu mendapat tunjuk ajar nasihat daripada kekuatan spiritual, yaitu daripada jin, setan, iblis yang mendampingi dia. Dia tidak pernah berkata dia didampingi oleh jin, setan, iblis tersebut. Tetapi dia ini benar-benar ada pendampingnya di samping, di belakang, di hadapan, di depan rumah, atau di mana saja. Mereka mewarisi ilmu ini dari nenek moyang atau dari guru-gurunya. Mereka ini dikawal, dijaga, dibantu oleh kekuatan gaib lainnya, yaitu jin serta benda terkutuk. Dia inilah yang memberikan pandangan-pandangannya, dia inilah yang buka rahasia-rahasia apa yang sudah berlaku, apa yang dinyatakan yang sudah berjalan. Mereka lah yang menyampaikan berita acara ini kepada dukun bomoh tadi, sehingga ramalan dan tiliknya itu benar. Tetapi bagi persoalan yang sudah berlalu, yang akan datang tidak mungkin, karena yang gaib di langit dan bumi kepunyaan Allah. Lahir lagi pertanyaan-pertanyaan, banyak persoalan yang timbul. Bagaimanakah dengan persilatan atau perubatan jarak jauh yang dapat dipelajari dalam tempo yang singkat? Kita tidak heran kalau seandainya ada perguruan yang boleh dipelajari dengan membacakan amal-amal, suatu dapat dalam mimpi, suatu boleh kita melakukan perawatan dan pengobatan, boleh bersilat. Ini semuanya ada tunjuk ajar jin, setan, iblis, lana terkutuk. Anda percayalah. Tidak mungkin kalau kita berguru dalam masa yang ringkas dan singkat itu kita terus boleh melakukannya. Kenapa harus persilatan yang kita pelajari? Kenapa harus ilmu perdukunan atau urut-mengurut? Lebih baik kalau boleh yang satu hari belajar, kita pelajari ilmu membuat handphone, telepon. Kita boleh jual belikan, uang banyak masuk. Tetapi nyatanya tidak boleh. Karena setan tadi tidak mempelajari ilmu membuat telepon. Dia hanya mempelajari turun-temurun ilmu persilatan dukun-mendukun. Untuk apa ini dipelajari? Yang belajar yang sebenar, yang menurut hakikatnya yang benar, yang tepat, adalah ada guru, ada petunjuk, ada pedoman, ada kitab. Wallahu a'lam. Begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Saya hanya dapat menyampaikan sedikit penjelasan begini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan berfaedah untuk keluarga Anda. Semoga Anda dapat memberikan pedoman. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf kepada Anda dan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, penguasa langit dan bumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.